أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الوجود محمد أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين أستغفر الله العظيم وأتوب إليه والحمد لله جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرؤوف الرحيم اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوان والأخوات رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala alaihi salam khalitun nasa mukhalatatan in mittum ma'aha bakau alaikum wa in ishtum hannu ilaikum. Al-Imam Ali salamullahi alaih berkata, bergaulah dengan orang lain sedemikian rupa sehingga apabila kalian mati mereka akan menangisi kalian, dan selagi kalian hidup, mereka akan selalu merindukan kalian. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempatkan waktu mentadabburi keilmuan-keilmuan yang bermanfaat. Dan seperti biasa di malam Rabu ini kita akan mendengarkan satu hikmah dalam kitab Nahjul Balaghah yang telah diajarkan oleh Al-Imam Ali salamullahi alaih. Mutiara-mutiara hikmah ini sangat berarti pada kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita hanya mendengarkan saja, kita hanya melihat saja atau hanya membaca saja, akan tetapi hikmah ini maknanya sangat berarti. Makanya di dalam suatu metodologi syarah hadis, thariqah, metode dalam menjabarkan hadis, tidak terlepas dari suatu hakikat teks hadis tersebut. Bagaimana caranya kita bisa memahami ma'rifah, hakikat dari teks hadis ataupun hikmah? Caranya adalah dengan didasari yang kita punya, yaitu apa? Akal. Maka pergunakanlah akal ini sebaik mungkin untuk menyingkap teks hadis ataupun hikmah yang ada manfaat di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita berpikir bersama. Mari kita mentadabburi bersama dengan akal kita.
Karena dengan akal kita bisa menyingkap dan mendapatkan hasil yang terbaik. Dan sekarang kita akan berbicara tentang suatu pergaulan. Al-Imam Ali salamullahi alaih berkata kepada kita, khalitun nasa mukhalatatan in mittum ma'aha baku alaikum wa in ishtum hannu ilaikum. Khalid artinya apa? Artinya bercampur. Kalau dalam bahasa Indonesianya artinya bercampur. Kemudian kita artikan dengan kata yang lain apa? Yaitu bergaul atau bersosial. Ya. Khalipun nasa mukhalatotan. Bagaimanapun kondisi kita, dimanapun posisi kita, Imam Ali alaihissalam menyuruh kepada kita untuk khalid, untuk bergaul, untuk bersosial. Emangnya kenapa Ustaz? Kalau misalkan kita tidak bergaul, kalau misalkan kita tidak bersosial. Sebenarnya jawabannya sangat banyak. Kalau misalkan kita hanya sendiri, nanti ya diri kita meninggal, siapa yang akan memandikan? Siapa yang akan mensolatkan? Siapa yang akan mengantarkan jenazah kita ke liang kubur? Siapa? Gak jauh. Kerabat, keluarga, tetangga, saudara yang seiman, paling itu. Nah terus sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa diantarkan ketika kita meninggal, ketika nanti kita tidak memiliki upaya apapun. Bagaimana caranya? Ya bergaul. Makanya jangan kaget kalau misalkan ada orang, ya kan, tiba-tiba apa? Tiba-tiba misalkan sudah meninggal di kamar mandi 1 minggu atau 2 minggu yang lalu. Berarti sudah membusuk. Berarti pergaulannya masih kurang, bersosialnya itu masih kurang. Tapi kalau misalkan dia aktif bersosial dengan siapapun bagaimanapun caranya, tidak akan seperti itu kejadiannya. Ya. Nah, makanya di sini Al-Imam Ali salamullahi alaih mengatakan in mittum ma'aha baku alaikum. Ketika kita menjadi manusia yang bergaul dengan siapapun dalam tanda kutip bergaul dalam kebaikan, maka ketika kita meninggal kita akan ditangisi oleh kerabat-kerabat, teman-teman dan keluarga kita. Betul enggak? Betul enggak? Tapi kalau misalkan ada orang, ya kan, setiap harinya menyebalkan, setiap harinya melakukan maksiat, setiap harinya melakukan dosa. Sebagian orang, ya, atau kebanyakan orang, kemudian mendengar bahwa si fulan yang sering melakukan kemaksiatan setiap hari akan menangis atau akan senang. Akan senang. Jangan jauh-jauh, contohnya siapa? Misalkan yang sudah nampak jelas
dan masyhur dan viral, ya kan? Tentara Zionis Israel contoh. Mau apapun agamanya, siapapun orangnya, ketika tahu tentang hak manusia, mendengar kabar tentara Zionis Israel meninggal dibunuh, sedih apa bahagia? Bahagia. Kenapa? Karena dia telah melakukan suatu kezaliman yang sangat besar. Bukan ditangisi, tapi sorak-sorak bergembira. Ya. Nah, di sini ya yang harus kita pahami dengan baik. Sekarang yang menjadi pertanyaan dasar bagi kita, bagaimana caranya ketika diri kita ini meninggal, ketika nyawa kita ini dicabut oleh malaikat, kemudian kerabat-kerabat kita ini banyak, kemudian menangis atas kepergian kita. Jawabannya adalah kita harus bergaul dengan perilaku yang baik. Contoh, kita sudah pada tahu pelopor revolusi Islam di Iran, Ayatullah Al-Imam Khomeini, rahimahullah, ya. Itu yang mengantarkan jenazahnya bukan 1 juta, bukan puluhan juta. Itu bisa mencapai ratusan juta orang. Saking susahnya, ya kan, menggunakan kendaraan darat, jenazahnya Al-Imamu Khomeini menggunakan helikopter, kendaraan udara. Tapi tetap masih banyak orang yang berlari-lari, kemudian menangis sepanjang jalan. Meskipun jenazahnya di atas, di permukaan, tetap berjuta-juta umat sangat mencintai Imam Khomeini. Kenapa bisa seperti itu? Ini bukan berbicara 1-2 orang, 1-2 umat, enggak. Jutaan umat mengantarkan jenazahnya Imam Khomeini sambil nangis-nangis. Kenapa? Karena ketika hidup sangat berpengaruh kepada banyaknya orang, bergaulnya dengan yang sangat-sangat baik. Mendidik, melahirkan kader-kader yang begitu aktif, yang begitu pintar, sampai dampaknya sekarang kita merasakannya. Ya, tapi kita juga harus punya landasan. Bergaul, boleh bergaul dengan siapapun, tapi ingat, harus didasari dengan keilmuan. Kenapa Ustadz? Karena masih banyak orang-orang pemuda-pemudi yang begitu bergaul kemana-mana, tetapi apa? Tetapi dipengaruhi dengan pergaulan yang tidak jelas. Iya, mungkin dia juga ditangisi, tapi ditangisi oleh siapa? Ditangisi oleh orang-orang yang tidak baik juga. Nah, makanya ingat. Intinya bagaimana caranya, bagaimana posisinya, bagaimanapun posisinya kita harus bergaul, jangan menutup diri. Karena di dalam pergaulan kita juga akan berbicara tentang silaturahmi. Ya. Kemudian ya, wa in ishtum hannu ilaikum. Ya. Dan selagi kalian hidup, ketika bergaul, ya, mereka akan selalu merindukan kalian. Ini berbicara fitrah.
Misalkan contohnya, di dalam suatu kumpulan, kemudian orang-orang baik ini tidak datang. Yang datang misalkan orang-orang yang belum baik. Apa yang dirasakan? Gak enak. Gak enak. Karena apa? Karena nanti perkumpulannya kurang bermanfaat. Aduh, ketemu lagi sama si itu. Pasti ngegosip ini. Aduh, ketemu lagi sama si itu. Pasti ngomongnya ngawur ini. Udah gak enak. Bergaul dengan orang-orang yang selalu melakukan keburukan. Tetapi ketika ada orang, oh ada si fulan kayaknya enak, seru nih. Gitu kan. Jadi ketika tidak ada kehadirannya itu selalu merindukan kepadanya. Nah itu bagaimana caranya kita harus seperti itu. Ya. Bagaimana caranya kita memiliki cara tersendiri, kita memiliki cara masing-masing bagaimana menjadi orang ketika kehadiran kita ini selalu akan dirindukan oleh sekitar. Ya kan? Ini mah contoh. Mengambil dari segi, ya kan, segi positifnya. Karena ana suka main bola, dan di permainan bola itu pasti berkumpul dan banyak orang. Ada satu orang yang dimana ketika keberadaan dianya itu selalu membuat diri kita ini ketawa bahagia. Seneng dengar cerita-cerita tuh, seneng banget. Gitu kan. Dari perilakunya, dari mukanya itu jadi seakan-akan kita ini sedang menonton stand up komedi. Seneng, bahagia gitu. Jadi yang tadinya lelah menjadi fresh lagi. Gitu kan. Tetapi ketika tidak ada dia, kumpulannya jadi biasa aja gitu kan. Kemudian di permainan bolanya jadi hambar gitu. Nah itu bagaimana caranya supaya bisa menarik sesuatu yang positif. Jadi bergaul itu bukan, oh ya udah bergaul, diem aja ngeliatin, ngedengerin gitu kan. Tidak keluar satu huruf pun dari mulutnya, diem aja. Ketika ditanya, ya enggak, kan enggak seru kalau kayak gitu. Nah, jadi mencoba diri kita bergaul dengan positif, bergaul yang memiliki dampak dalam suatu kebaikan. Dan ingat, pergaulan itu bukan berarti semuanya bergaul dengan siapapun. Betul, tapi apa? Tapi ingat, diri kita ini harus kuat dengan didasari keilmuan. Nah, itu adalah satu hikmah dari Al-Imam Ali salamullahi alaihi. Ada pertanyaan? Ana rasa tidak ada. Oleh karena itu, meskipun sebentar, insya Allah ada berkah dan juga manfaatnya. Akhirul kalam, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.